Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Laku murni menuju suci. Apa sih itu laku murni menuju suci? Laku murni menuju suci itu kalau di dalam bahasa agama itu ikhlas. Tapi mari kita lihat dulu, apa itu laku murni dari sisi laku murni. Laku adalah perjalanan atau aktivitas kita di dalam berkehidupan. Murni adalah sesuatu yang tidak bisa tercampuri, tidak bisa dicampuri oleh apapun. Itulah murni. Kalau murni itu kita gambarkan sebagai minyak, begitu banyak jenis minyak. Misalnya minyak makan, minyak solar, minyak bensin dan lain sebagainya. Sebuah minyak itu akan murni ketika dia menjadi dirinya, sebagai dirinya yang tidak tercampuri oleh yang lain. Misalnya minyak makan, kalau tercampuri oleh minyak solar, ini tidak murni lagi namanya. Ini gambaran murni. Padahal sama-sama bernama minyak. Tapi ketika minyak itu tercampuri oleh satu minyak yang lain, ini tidak murni, sudah tidak murni. Jadi murni itu tidak bisa tercampuri, tidak bisa dicampuri oleh apapun selain dirinya sebagai bentuk awalnya. Berarti ketika murni itu tidak bisa tercampuri, tidak mau dicampuri, bukankah ini steril dari yang lain? Bukankah di dalam agama itulah ikhlas? Kenapa?
Karena tiada yang ada, hanyalah Dia. Dia siapa? Dia yang kita kenal, yang kita sebut. Ketika tiada yang ada, melainkan Dia, berarti seluruhnya adalah Dia. Tidak ada selain Dia. Lalu aku di mana? Lalu kita di mana? Kalau seluruhnya adalah Dia. Aku sebagai penonton. Karena aku adalah sadar dan kesadaran. Ketika tiada yang ada, melainkan Engkau, berarti aku hanya tinggal mengikuti. Aku hanya tinggal tunduk tanpa mengakui. Ketika aku beribadah, aku tidak akan mengakui bahwa aku beribadah dan aku bisa beribadah. Ketika aku memberi, aku sadar tiada yang ada kecuali Engkau. Berarti aku hanya tinggal menyadari bahwa seluruhnya adalah Engkau. Ketika seluruhnya adalah Engkau, maka aku tidak akan mengakui apapun. Karena seluruhnya adalah perbuatanmu. Terkadang kita, karena sudah terbiasa dengan salah satu bentuk bahasa yang kita pahami, bahkan sudah sangat kita pahami ketika ada bahasa lain, kita sudah mengklaim itu salah. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Inilah bentuk kemahaan Tuhan. Begitu banyak sudut pandang, begitu banyak ilmu pengetahuan yang tidak akan mungkin kita ketahui semuanya. Tidak akan mungkin. Bayangkan saja seorang waliullah, Raden Said, atau yang kita lebih kenal Sunan Kalijaga, itu hanya bisa mampu menghatamkan huruf ba. Itu seorang waliullah, saudaraku. Ini apa? Mari kita lebih jernih dalam berpikir, lebih luas dalam berwawasan. Ini sebuah gambaran
kenyataan yang digambarkan oleh seorang wali yang hanya bisa menghatamkan satu huruf saja, huruf ba saja. Mari kita sadari ini. Mari kita koreksi ini, koreksi diri kita masing-masing. Kalau seorang wali saja hanya bisa menghatamkan satu huruf, apakah saya akan dapat melampaui seorang waliullah? Ini hanya sudut pandang saya. Ini hanya khususnya untuk diri pribadi saya yang saya sampaikan, yang saya tawarkan kepada kita semua, agar kita lebih sadar, agar kita bisa lebih introspeksi diri kita masing-masing. Agar kita bisa memurnikan laku kita. Karena laku murni menuju suci. Kenapa kita harus laku murni menuju suci? Toh kita semua sebelum mengaku aku beragama A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, kita semua berasal dari yang satu, dari Dat Maha Suci. Berarti kita ini dari suci. Maka itu ada laku murni menuju suci. Menuju wa inna lillahi roji'un. Dari inna lillahi kita laku di dalam dunia, di dalam hidup sekarang ini. Murnikan itu untuk menuju kepada wa inna lillahi roji'un. Dari Dat Maha Suci kita lelaku murni, kita laku sadar bahwa tiada yang ada selain Engkau yang suci. Kita tinggal mempraktekkan saja pengetahuan atau ilmu pengetahuan kita dengan sadar. Kesadaran untuk bisa mencapai titik tertinggi, kesadaran murni. Baik itu murni, baik itu ikhlas, bahasanya itulah kesadaran. Bukankah sadar, kesadaran, dan kesadaran murni ini ada di setiap makhluk yang bernama manusia, lepas dari golongan apapun dia, lepas dari agama apapun dia, terlepas dari suku bangsa apapun dia. Mari kita murnikan laku kita dengan melepaskan seluruh pengakuan, saudaraku.
kita hanya lepaskan saja pengakuan. Kalau kita sholat, ya sholat saja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tapi jangan pernah akui. Hanya itu saja. Kalau kita memberi, ya memberi saja. Jangan pamrih. Menjadi tidak murni laku kita karena kita pamrih. Bukankah ikhlas itu tidak pamrih? Bagaimana kita akan bilang ikhlas, tapi kita berharap dan berharap? Hanya ini yang sulit sepertinya untuk bisa kita lakukan. Laku ikhlas yang sebenar-benarnya ikhlas. Bahwa tiada yang ada melainkan Dia. Kita terkadang ikhlas, mengatakan ikhlas. Ibadah gua ikhlas karena Allah Ta'ala. Sedekah gua ikhlas karena Allah Ta'ala. Apapun yang gua kerjakan karena Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Tapi ada pertanyaan di benak saya. Tanpa menyudutkan, tidak. Ini hanya pandangan dari saya. Kalau benar-benar kita sudah ikhlas di dalam kita beribadah, apapun bentuk ibadahnya, jangan pernah mengharap apapun. Sholatku tidak karena surga. Sholatku tidak karena neraka. Sedekahku pun tidak karena mengharap surga. Dan sedekahku pun tidak karena takut akan neraka. Mari kita sadari akan hal ini. Ini terlepas dari agama apapun kita. Karena Islam yang saya ketahui adalah rahmatan lil alamin. Tanpa menyudutkan pihak manapun. Kita semua berasal dari yang sama, dari yang satu. Ingatlah akan hal itu. Kenapa kita harus menghabiskan waktu untuk berdebat, untuk bertengkar, bahkan berkelahi? Berarti ada yang belum sinkron di sini, saudaraku. Jadi kalau benar-benar kita sudah ikhlas,
sudah mengenal bahasa ikhlas, maka wujudkanlah ikhlas tersebut. Kita tahu kok bahwa ikhlas itu tidak mengharap imbalan. Ikhlas itu tidak pamrih. Iya kan? Tapi kenapa kita masih selalu pamrih? Disadari atau tidak? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, ke dalam nurani kita masing-masing. Kalau ikhlas itu memang tidak mengharap apapun, tidak pamrih apapun, berarti seluruh ibadah kita, seluruh bentuk ibadah kita dalam bentuk apapun, jangan mengharap pamrih. Jangan pamrih. Jangan mengharap imbalan. Bukankah ini yang namanya ikhlas? Bukankah ini wujudnya ikhlas, saudaraku? Saya paling tidak suka, khususnya untuk pribadi saya, jika saya harus menyudutkan pihak-pihak manapun, apapun agama saudaraku, saudara dan saudari, tidak pernah akan jadi masalah untuk laku murni menuju suci, tanpa harus berpindah agama dari yang saudara dan saudariku yakini sekarang. Laku murnilah untuk bisa menuju kepada suci. Mudah kan? Simple. Indah kok. Tuhan itu tidak akan membebani kepada umat-umatnya yang sadar ketika ada hambanya yang merasa berat karena dia belum sadar. Begitu nyatanya ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan tersebut ketika kita sadar. Karena yang murnilah yang akan mencapai suci. Dan hanya yang sucilah yang akan kembali kepada yang maha suci. Apapun cara kita untuk menuju ke situ, jangan permasalahkan cara. Cara boleh berbeda, karena perbedaan itu memang diciptakan, diperuntukkan untuk kita saling mengenal,
satu sama lain. Jadi yang intinya, murni adalah ikhlas. Dan yang ikhlaslah yang akan sampai kepada suci. Dan hanya sucilah yang akan bersatu, menyatu, atau kembali dengan Dat Maha Suci hidup, siapapun namanya. Terima kasih saudara dan saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.